Ya, oke, kita mulai. Ya, baik, Bapak dan Ibu, Sobat Reform, pada siang hari ini, em, kita tema yang kita ambil adalah penyusunan perjanjian kinerja, yaitu didasarkan pada Permenpan nomor 53 tahun 2014 terkait dengan penyusunan perjanjian kinerja, penyusunan pelaporan kinerja, dan review atas eh, laporan kinerja. Tapi untuk sesi pada siang hari ini, saya akan fokuskan kepada penyusunan perjanjian kinerja. Bapak dan Ibu, Sobat Reform, di sini kita di layar itu adalah siklus dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau kita sebut juga dengan siklus sistem AKIP. Di sini ada beberapa tahapan ya Bapak dan Ibu ya yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Satu sistem yang misalnya tidak berfungsi atau tidak jalan, maka sistem yang lain akan terganggu. Jadi saya akan menjelaskan satu persatu sistem siklus dari sistem AKIP ini. Yang pertama adalah rencana strategis. Nah, di perencanaan strategis ini kita menyusun rencana strategis perencanaan jangka panjang, misalnya RPJMD untuk level pemerintah daerah, kemudian perencanaan jangka menengah untuk level kementerian lembaga, Rensra, atau level OPD, seperti itu. Nah, di sini sasaran yang ingin kita capai adalah memastikan sasaran kementerian, lembaga, dan Pemda itu sudah sesuai atau sejalan dengan pembangunan nasional. Nah, kemudian kita masuk ke perjanjian kinerja sebagai step atau langkah yang kedua. Di sini, di perjanjian kinerja, kegiatan kita menyusun perencanaan jangka pendek atau tahunannya untuk memastikan upaya pencapaian target diperjanjikan kepada pejabat yang berkompeten. Kemudian dari perjanjian kinerja kita melakukan pengukuran kinerja untuk memastikan kemajuan pencapaian target itu diukur dengan tepat, melihat progres dari pelaksanaan dari perjanjian kinerja. Untuk mempermudah dalam pengukuran kinerja ini, biasanya perjanjian kinerja kita turunkan ke dalam bentuk rencana aksi. Nah, di sana ada aksi-aksi atau kegiatan-kegiatan yang kita bangun, yang kita susun, ada timeline-nya, kemudian ada target output dari rencana aksi tersebut, dan ada PIC-nya, seperti itu. Kira-kira seperti itu untuk mempermudah kita dalam melakukan pengukuran kinerja. Nah, pengukuran kinerja ini kegiatannya itu adalah dalam bentuk monitoring dan evaluasi. Seperti itu ya, Bapak dan Ibu, Sobat Reform. Jadi monitoring dan evaluasi ini dilakukan berkala. Boleh per bulan, boleh juga per 3 bulanan. Dan untuk mempermudah juga biasanya monitoring dan evaluasi ini menggunakan sistem informasi. Kemudian terkait juga dengan pengukuran kinerja itu dilakukan pengelolaan data kinerja. Di sini untuk memastikan bahwa data-data itu dikelola dengan baik untuk mengetahui pencapaian dari tahun ke tahun. Baseline-nya itu seperti apa. Di sini pengelolaan data kinerja ini sangat bermanfaat untuk step selanjutnya ya Bapak dan Ibu, yaitu pelaporan kinerja. Di sini dalam pelaporan kita menyusun apa namanya melaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kita atas eh, perjanjian kinerja tadi, capaian-capaian kinerja kita seperti itu. Kemudian kita lakukan review dan evaluasi kinerja atas pelaporan kinerja yang dibuat. Dari review dan evaluasi kinerja tadi dapat memberikan feedback adanya rekomendasi-rekomendasi dari evaluator terkait dengan tahapan atau implementasi sistem AKIP di organisasi kita. Rekomendasi tersebut menjadikan feedback untuk perencanaan strategis ke depannya agar lebih baik seperti itu. Jadi ini tadi adalah siklus sistem AKIP yang selama ini sudah kita implementasikan seperti itu. Kemudian Bapak dan Ibu,
ada di dalam Permenpan 53 tahun 2014 tersebut ada beberapa poin yang memang diatur terkait dengan penyusunan kinerja. Yang pertama adalah definisi dari perjanjian kinerja itu sendiri. Nah, perjanjian kinerja itu apa? Barangnya seperti apa, bendanya apa, bentuknya apa. Nah, itu merupakan adalah sebuah dokumen atau lembar ya, Bapak dan Ibu ya, yang berisikan apa namanya penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi ke pimpinan yang lebih rendah atas tugas kinerja yang terukur seperti itu, yang disesuaikan dengan resource yang ada, seperti anggaran, kemudian sumber daya yang ada, seperti itu. Di dalam perjanjian kinerja ini, Bapak dan Ibu, itu ada komitmen dari si penerima amanah untuk melakukan kinerja-kinerja tadi yang sudah disepakati. Ada kesepakatan pemberi amanah terhadap penerima amanah. Nah, seperti itu. Nah, apa yang kinerja apa yang ada di dalam perjanjian kinerja tersebut? Tadi disampaikan bahwa perjanjian kinerja itu dokumen yang berisikan kinerja atau tugas-tugas yang dari pimpinan yang lebih tinggi ke pimpinan yang lebih rendah satu tingkat di bawahnya. Nah, di dalam perjanjian kinerja itu berisikan kinerja-kinerja yang disepakati yang dihasilkan pada tahun bersangkutan. Misalnya kita mau menyusun PK di 2024. Kinerjanya apa saja isinya dari PK 2024 itu, yaitu kinerja yang memang dihasilkan di tahun 2024 tersebut ya. Kemudian bisa juga kinerja yang dihasilkan dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi em, eh, PK yang misalnya kita bikin di tahun bersangkutan tidak hanya berisi kinerja yang ada di tahun bersangkutan, bisa jadi merupakan kinerja dari tahun yang sebelumnya. Misalnya tahun sebelumnya kita sudah melakukan pekerjaan, tetapi kinerjanya kita bisa letakkan di PK di tahun 2024. Artinya di sini berkesinambungan PK di tahun 2024 tersebut masih apa namanya melanjutkan kegiatan-kegiatan yang ada di tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Kemudian diatur juga tujuan dari perjanjian kinerja. Yang pertama sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Di sini kita menyusun perjanjian kinerja sebagai bentuk akuntabilitas kita. Karena suatu organisasi tersebut itu kan memiliki wewenang, tugas pokok dan fungsi. Nah, tugas pokok dan fungsi dari suatu organisasi itu um, tercermin di dalam perjanjian kinerja, sehingga perjanjian kinerja itu merupakan bentuk akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. Kemudian perjanjian kinerja ini biasanya itu dipublikasikan di website ataupun ke Kementerian PAN-RB sebagai apa, bentuk menunjukkan bahwa ini yang kita bentuk pertanggungjawaban kita terhadap tugas pokok dan fungsi serta anggaran yang diberikan kepada kita. Kemudian Bapak dan Ibu, tujuan yang kedua adalah wujud nyata komitmen. Ini jelas ya Bapak dan Ibu ya, karena tadi dari definisinya pun perjanjian kinerja adalah komitmen dari si penerima amanah untuk melakukan kinerja-kinerja yang sudah tadi ditetapkan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi serta resource yang ada. Kemudian PK, perjanjian kinerja tersebut menjadi dasar penilaian, penghargaan, dan sanksi. Sebagai dasar penilaian karena di dalam PK tersebut ada target ya Bapak dan Ibu, dan di dalam 1 tahun tersebut itu merupakan apa ya, semacam yang harus kita lakukan di dalam di tahun tersebut, dan ada target. Itu dilakukan penilaian. Ketika target itu tercapai, maka penilaian kita penilaian masyarakat terhadap organisasi kita adalah artinya baik seperti itu, dan mungkin bisa diberi penghargaan
pembiayaan. Tetapi sebaliknya ketika misalnya kita tidak mampu untuk mencapai target yang ada di PK, maka bisa jadi diberikan sanksi atau mungkin semacam penilaian yang buruk lah terhadap kinerja kita. Nah, kemudian selanjutnya dasar evaluasi kinerja dari aparatur. Nah, karena PK itu sendiri kan merupakan komitmen dari pimpinan. Nah, bisa dijadikan juga sebagai dasar untuk evaluasi kinerja dari pimpinan dan kemudian itu diturunkan sampai dengan level dari individu seperti itu. Dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi ya, pengukuran kinerja yang kita lakukan itu adalah untuk mengukur ketercapaian PK yang kita buat. Dasar penetapan sasaran kinerja pegawai bahwa PK itu dijadikan dasar untuk kita pegawai di level individu untuk menyusun sasaran kinerja. Karena apa? Kita di level pegawai ini memang membuat sasaran kinerja yang mendukung dari kinerja organisasi yaitu PK itu tadi. Nah, ini Bapak dan Ibu tujuan dari perjanjian kinerja. Kemudian nah, yang diatur juga di dalam Permenpan 53 tahun 2014 tersebut adalah perjanjian siapa saja yang harus menyusun perjanjian kinerja. Nah, di sini ada dari tingkat kementerian lembaga, di sini ada entitas akuntabilitas kementerian atau lembaga, kemudian turun lagi entitas unit kerjanya atau entitas akuntabilitas satuan kerja atau wilayah. Jadi ini ada tiga unit ini atau mungkin bisa diperluas dengan aturan internal siapa yang harus menyusun PK tersebut. Kemudian untuk di level Pemda di sini ada yang menyusun PK adalah kepala daerah, kepala SKPD atau kepala OPD, kemudian diperluas sesuai dengan kebijakan Pemda itu sendiri. Seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, perjanjian kinerja ini dibuat atau disampaikan paling lambat 1 bulan setelah DIPA atau DPA disahkan. Seperti itu. Nah, di dalam Permenpan juga diatur apakah PK tersebut dapat direvisi atau diubah seperti itu. Nah, jawabannya adalah iya dimungkinkan dengan 3 kondisi seperti ini. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat atau pimpinan organisasi ya Bapak dan Ibu ya. Karena memang PK itu sendiri kan ditandatangan oleh pimpinan atau pejabat. Sehingga ketika terjadi mutasi, pergantian atau perpindahan, maka PK hendaknya dilakukan revisi atau perubahan. Kemudian perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran. Di sini misalnya adalah perubahan program, perubahan kegiatan, bahkan perubahan alokasi anggaran. Misalnya di dalam suatu sasaran program tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian alokasi anggaran yang berubah yang mungkin meningkat atau ada tambahan anggaran. Nah, itu PK dimungkinkan untuk direvisi. Nah, yang ketiga, kondisi perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran. Di sini mungkin setelah PK ditetapkan, pimpinan memiliki perubahan prioritas. Ada yang lebih prioritas, misalnya apa ya? Misalnya kita menjadi tuan rumah dalam suatu daerah, di tuan rumah dalam pekan olahraga nasional, sehingga prioritas adalah memenuhi apa namanya sasaran tadi untuk pemenuhan sasaran yang lebih prioritas tersebut, maka PK itu dimungkinkan untuk direvisi atau dilakukan perubahan seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, kita masuk kepada format dari perjanjian kinerja itu sendiri.
Hmm, ada dua dokumen ya, dua dokumen perjanjian kinerja. Yang pertama adalah pernyataan dari perjanjian kinerja itu sendiri. Di lembar yang pertama berisikan pernyataan untuk mewujudkan kinerja, kemudian ada tanda tangan pihak yang bersepakat. Misalnya ada yang tanda tangan pemberi amanah dan penerima amanah. Kemudian ada di lembar kedua itu berisikan lampiran perjanjian kinerja yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lembar satu, informasinya itu dapat disesuaikan. Nah, ini salah satu contoh saja ya Bapak dan Ibu ya. Nah, ini untuk tadi ini yang pertama pernyataan perjanjian kinerja. Di sini ada logo logo lembaga. Kita menggunakan apa namanya kertas resmi ya, kertas kop resmi dari lembaga atau Pemda, perjanjian kinerja tahun berapa ini ditulis, misalnya tahun berapa 2025. Di sini ada nama pejabatnya. Ini karena contohnya adalah lembar pernyataan untuk di level pimpinan menteri. Jadi tidak ada yang tanda tangannya hanya satu ya, pernyataannya hanya satu. Nah, di sini tempat, kemudian tanggal, dan di sini tanda tangan. Berarti ini sudah diformalkan, Bapak dan Ibu. Kemudian ini contoh lampiran yang keduanya yang berisikan tabel sasaran, indikator, dan target. Nah, di sini perjanjian kinerja tahun misalnya 2025, kementerian apa contohnya seperti itu. Di sini ada program anggaran, di sini ada tempat dan tanggal, tahun, serta tanda tangan. Nah, di sini contoh untuk unit kerja atau satuan unit kerja. Nah, di sini ada penerima dan pemberi amanah sama-sama menyatakan perjanjian kerja memberikan tugas-tugas atau kinerja-kinerja yang harus dilaksanakan ditanda tangan oleh kedua belah pihak. Kemudian di sini untuk lembar lampirannya. Nah, Bapak dan Ibu, sebenarnya tadi di sini disampaikan informasi dapat disesuaikan. Nah, ada untuk lebih informatif, biasanya kita menambahkan informasi mungkin di lembar tersendiri itu terkait dengan deskripsi indikator. Deskripsi indikator, kemudian cara perhitungan atau formulasi serta sumber datanya. Seperti itu mungkin bisa ditambahkan sehingga lebih jelas ketika dilakukan monitoring evaluasi untuk kepentingan evaluasi juga. Ya, itu jadi bisa memberikan informasi yang akurat kepada evaluator. Oh, sasarannya ini, indikatornya ini, cara deskripsinya apa. Jadi apa yang dimaksud dengan indikator ini sehingga dapat diketahui oleh pihak eksternal, terutama untuk nanti kepentingan misalnya monitoring dan evaluasi atau kepentingan evaluasi seperti itu, Bapak dan Ibu. Jadi ini terkait dengan format ya, format dari PK itu sendiri. Nah, Bapak dan Ibu, kami tidak hanya ingin membahas terkait dengan format dari perjanjian kinerja itu sendiri, tetapi kami ingin juga membahas terkait dengan kualitas. Bagaimana perencanaan kinerja, terutama PK itu kualitasnya baik. Bagaimana kita menyusun atau membuat PK dengan kualitas yang baik seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Jadi secara format kita sudah memenuhi standar format yang ada di Permenpan 53, tetapi dari sisi kualitas kita juga ingin apa namanya menghasilkan perjanjian kerja dengan kualitas yang baik. Sehingga kita harus mengetahui dulu bagaimana suatu perjanjian kinerja itu dikatakan memiliki kualitas yang baik seperti itu.